You've had love, but the money's lasting. You've had love, but she knows that I gotta be trusted. You've had love, but the money's lasting. You've had love, but she knows that I gotta be trusted. You've had love. Bojan Hodak ungkap peran penting pemain humoris di skuad Persib. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengaku bahwa pemain humoris memiliki peran penting di timnya. Peran tersebut tentu untuk mencairkan suasana, terutama di ruang ganti. Bojan Hodak juga menilai pemain humoris dapat menciptakan suasana positif. Dilansir dari laman resmi Persib, ada 3 pemain yang memiliki selera humor yang cukup tinggi. Mereka adalah Adam Alis, Gervane Kastanir dan Hen Herdiana. Pemain humoris, bagus untuk atmosfer di ruang ganti. Yang pertama, kamu butuh pemain bagus. Yang kedua, kalau dia juga ramah dan membawa suasana positif di ruang ganti, itu menjadi nilai tambah, kata Bojan Hodak. Meski begitu, Bojan Hodak menegaskan bahwa pemain tetap harus serius ketika mendapat arahan. Dalam hal ini, Bojan Hodak mengaku kadang ia harus berbicara dengan nada tinggi agar mendapat perhatian dari anak asuhnya. Terkadang memang harus begitu, lebih mudah bekerja kalau suasananya baik, bukan? Tapi yang utama, mereka harus bekerja. Jika pemain bekerja dengan baik dan mengikuti arahan, suasana akan bagus. Kalau tidak, terkadang Anda harus menaikkan suara agar mereka mendengarkan, ucap Bojan Hodak. Sementara itu, Bojan Hodak menyadari bahwa suasana positif di ruang ganti merupakan salah satu kunci keberhasilan Persib mengamankan posisi puncak klasemen Liga 1 2024/2025. Seperti yang diketahui, Maung Bandung kini berada di puncak dengan raihan 46 poin dari 21 laga. Poin tersebut terpaut 7 angka dari Persija yang berada di posisi kedua. Ini penting, tanpa atmosfer yang baik, kamu tidak bisa melakukan apapun. Jika pemain tidak menjadi seperti tim, seperti satu kesatuan, akan sangat sulit menciptakan sesuatu. Atmosfer ruang ganti saat ini lebih baik, dan menurut saya itulah perubahan terbesar sejak musim lalu, tuturnya. Bojan Hodak puji pemain pengganti Persib, singgung performa Gervane Kastanir dan Ahmad Agung. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak membicarakan soal peran pemain pengganti untuk setiap pertandingan di BRI Liga 1 musim ini. Bagi Bojan Hodak, pemain pengganti Persib memiliki kekuatan yang serupa dengan pemain yang sering masuk ke starter. Bahkan ketika salah satu lini Persib alami kebuntuan di suatu pertandingan, pemain pengganti menjadi kunci kemenangan, seperti yang dilakukan Gervane Kastanir dan Ahmad Agung beberapa waktu lalu. Saya sudah katakan, sejak musim lalu, siapapun yang masuk dari bangku cadangan, mereka membuat perbedaan. Musim ini, di putaran pertama, tidak seperti itu, tapi sekarang dalam 2-3 laga terakhir, pemain yang masuk dari bangku cadangan mereka memberi dampak di dalam permainan, kata Hodak dikutip dari Liga Indonesia Baru pada tanggal 7 Februari tahun 2025. Kedatangan Kastanir menjadi lini depan Persib Bandung semakin hidup sekaligus tambah tajam. Hal ini membuat Maung Bandung mendulang poin di beberapa pertandingan terakhir. Selain itu, Ahmad Agung bisa bekerja sama 2 gelandang lainnya dengan menyesuaikan strategi yang diterapkan Bojan Hodak. Bahkan, Robby Darwish bisa menjalankan peran Mark Klok yang sedang mengalami cedera di lini tengah. Kastanir memberi dampak bagus di 2 laga. Robby Darwish bermain bagus. Ahmad Agung bermain 15-20 menit dan bermain bagus. Ini bagus bagi kami, karena tim itu bukan hanya terdiri dari 11 pemain, tetapi 25 pemain, kata pelatih asal Kroasia ini. Selama Februari ini,
Persib Bandung sudah melewati satu pertandingan. Laga pertama berakhir dengan kemenangan 1-0 atas PSM Makassar. Selanjutnya, Persib akan menjalani beberapa laga di Februari dengan menghadapi PSIS Semarang, tanggal 9 Februari, Persija Jakarta, tanggal 16 Februari, dan terakhir Madura United, tanggal 22 Februari. Persib Bandung lawan PSIS Semarang, lini depan kembali ganas. Persib Bandung akan bertandang ke markas PSIS Semarang dalam lanjutan Liga 1 2024/2025 pekan ke-22. Pertandingan Persib Bandung melawan PSIS Semarang akan berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu, tanggal 9 Februari tahun 2025. Sayangnya, duel Persib Bandung kontra PSIS Semarang digelar tanpa penonton. Laga ini merupakan laga penting buat Persib Bandung dan PSIS Semarang. Bagi Persib penting buat tetap bisa menjaga jarak dengan Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya. Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya terus menguntit di posisi kedua dan ketiga di klasemen Liga 1 2024/2025. Persib hingga pekan ke-21 ini masih nyaman di puncak klasemen dengan perolehan poin 46. Disusul Persija Jakarta dengan 39 poin dan Persebaya 38 poin. Tak ada pilihan buat Bojan Hodak untuk menurunkan komposisi pemain yang tangguh. Prediksi susunan pemain Persib Bandung lawan PSIS Semarang. Prediksi susunan pemain Persib Bandung lawan PSIS Semarang ini merupakan hasil analisis dari pertandingan sebelumnya. Dan hampir dipastikan prediksi susunan pemain Persib Bandung lawan PSIS Semarang ini bakal berbeda dengan apa yang akan diturunkan Bojan Hodak. Kiper bakal kembali diemban oleh Kevin Ray Mendoza. Untuk sementara pemain asal Filipina itu takkan tergantikan. Di posisi bek ada Kakang Rudianto, Nick Kuiper, Gustavo Franca, dan Edo Febriansah. Mark Klok, Adam Alis, Tyrone Del Pino bakal mengisi lini tengah. Adapun untuk menggedor pertahanan lawan, Beckham Putra bakal mendamping Ciro Alves dan David Da Silva. David Da Silva telah berlatih kembali dengan Persib Bandung, ini sinyal bagus. Dokter tim Peris Bandung Wira Prasetya menyebut kondisi David Da Silva membaik. David juga oke, kata Wira di situs resmi klub. Bojan Hodak ungkap satu masalah Persib sudah teratasi. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menyebut bahwa satu masalah timnya di musim ini telah menemukan solusi. Masalah yang dimaksud yakni terkait kedalaman skuad. Bojan Hodak menilai pemain pengganti Persib kurang memberikan dampak pada putaran pertama Liga 1 2024/2025. Namun, semua berubah ketika menginjak putaran kedua. Bojan Hodak menjelaskan bahwa para pemain cadangan Persib kini sudah mampu memberikan dampak positif bagi tim. Saya sudah katakan, sejak musim lalu, siapapun yang masuk dari bangku cadangan, mereka membuat perbedaan. Musim ini, di putaran pertama, tidak seperti itu tapi sekarang dalam 2-3 laga terakhir, pemain yang masuk dari bangku cadangan mereka memberi dampak di dalam permainan, kata Bojan Hodak, dilansir dari laman resmi Liga. Hal ini ternyata tak terlepas dari masuknya beberapa pemain baru seperti Ahmad Agung dan Kastanir. Bojan Hodak sendiri memberikan apresiasi kepada dua pemain tersebut. Selain itu, Bojan Hodak juga memuji penampilan Robby Darwish sebagai pemain pengganti. Kastanir memberi dampak bagus di dua laga. Robby Darwish bermain bagus. Ahmad Agung bermain 15-20 menit dan bermain bagus. Ini bagus bagi kami, karena tim itu bukan hanya terdiri dari 11 pemain, tetapi 25 pemain, ucap Bojan Hodak. Sementara itu, ini tentu membuat peluang Persib meraih juara Liga 1 2024/2025 semakin besar. Maung Bandung sekarang berada di puncak klasemen. Persib tercatat mengumpulkan 46 poin dari 21 laga. Posisi Persib sendiri bisa dikatakan cukup aman.
Pasalnya, Mark Klok DKK berjarak 7 angka dari Persija yang berada di urutan kedua. PSIS vs Persib Bandung, Maung tandang tanpa Tiron dan Mark Klok. Kabar kurang menggembirakan bagi Persib Bandung di mana mereka bertolak ke Semarang menghadapi PSIS tanpa top skor klub. Tiron Del Pino, gelandang elegan asal Spanyol itu bakal melewatkan laga pekan ke-22 Liga 1 2024/2025 karena dirinya terserang demam dan tak berlatih dalam 2 hari terakhir. Jadwal PSIS Semarang vs Persib Bandung digelar Minggu, tanggal 9 Februari tahun 2025, di Stadion Jatidiri, Semarang, dengan kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengabarkan kondisi Tiron pada hari keberangkatan, Jumat, tanggal 7 Februari tahun 2025. Bagi kami, ini adalah pertandingan penting. Kami harus mencoba mendapatkan hasil positif, agar terus mengumpulkan poin dan tetap berada di papan atas, kata Hodak. Persiapan berjalan dengan baik, kecuali Tiron, dia sakit, terinfeksi virus, dan tidak berlatih selama 2 hari terakhir. Kabar sang pelatih, tim medis Persib telah memeriksa lebih seksama Tiron dan tes lanjutan menunjukkan ini bukan merupakan demam berdarah. Namun, Tiron harus diistirahatkan guna bersiap pada laga derby Persija Jakarta vs Persib Bandung. Kami sudah memeriksa darahnya, bukan demam berdarah, tapi dia masih demam dan kondisinya belum baik, lanjut Hodak. Selain Tiron, Mark Klok juga tak diboyong oleh Hodak sebab ia baru pulih dari cedera hamstring dan baru mengikuti persiapan sekali jelang keberangkatan. Mark mulai berlatih hari ini, tapi dia belum siap untuk laga melawan Semarang. Dia akan siap untuk melawan Persija, sambungnya mengabarkan. Di sisi lain, Persib menyambung kembali top skor sepanjang masa klub, David Da Silva, begitu juga gelandang serang Ferdiansyah. Kabar baiknya, David Da Silva dan Ferdiansyah sudah kembali. Kita lihat nanti apakah mereka akan menjadi starter atau berada di bangku cadangan, paparnya. Meski tampil tanpa penonton, PSIS dianggap akan tetap mengerahkan kemampuan dan motivasi 300% untuk bangkit dan memperbaiki peringkat dari papan bawah klasemen. Laga yang sangat sulit karena Semarang selalu tangguh saat bermain di kandang, nilai pelatih asal Kroasia itu. Tahun lalu ada 2 kartu merah, 2 penalti, jadi mereka akan berjuang keras untuk menjauh dari zona degradasi. Saya pikir dalam situasi seperti ini, mereka akan mengerahkan 300% kemampuan. Persib Bandung tidak pandang sebelah mata PSIS Semarang. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak enggan memandang sebelah mata PSIS Semarang jelang bertemunya kedua tim pada pekan ke-22 Liga 1 Indonesia di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu, tanggal 9 Februari tahun 2025 mendatang. Dikutip dari laman resmi klub, Jumat, Bojan mengatakan, kendati saat ini berada di posisi 13 klasemen sementara, PSIS Semarang tetap merupakan tim kuat yang dihuni pemain-pemain berkualitas. Pelatih berkebangsaan Kroasia tersebut menjelaskan kekalahan 1-4 dari Dewa United yang didapatkan PSIS Semarang tak membuat dirinya merasa Persib Bandung dapat mengamankan kemenangan mudah. Mereka, PSIS, kalah dari Dewa, tapi di laga terakhir itu mereka kehilangan beberapa pemain. Sekarang mereka akan kembali dengan skuad penuh saat melawan kami. Mereka tim yang bagus dan terorganisir, jelas Hodak. Mantan pelatih PSM Makassar itu mengatakan, selain punya pemain berkualitas, PSIS Semarang dipimpin sosok pelatih berpengalaman yang kini ditangani oleh Gilbert Agius. Hodak menjelaskan Persib Bandung perlu bekerja keras pada pertandingan menghadapi PSIS Semarang untuk tetap menjaga tren positif dan jarak di puncak klasemen sementara Liga 1 Indonesia 2024/2025. Bagi saya mereka tetap tim yang sulit dihadapi. Apalagi saat mereka bermain di kandang. Mereka selalu agresif dan tajam. Ini akan jadi laga yang sulit. Pelatih mereka juga bagus. Terlihat dari cara tim mereka bermain, ungkap Hodak.
Saat ini Persib Bandung berada di peringkat pertama klasemen sementara Liga 1 Indonesia dengan 46 poin dari 21 pertandingan, sedangkan PSIS Semarang menempati posisi 13 dengan 21 poin. Bojan Hodak ungkap peran penting pemain pengganti untuk Persib Bandung yang selalu berkontribusi dalam setiap kemenangan. Juru taktik Persib Bandung, Bojan Hodak membeberkan peran pemain pengganti yang diinginkannya dalam setiap laga lanjutan Liga 1 musim 2024/2025. Senjata yang disimpan di bangku cadangan itu dibutuhkan menjadi pengubah situasi permainan ketika strategi tidak berjalan. Mengutip dari laman resmi Liga 1, pelatih kepala kelahiran Kroasia tersebut memaparkan bagaimana kontribusi jajaran pemain pengganti di timnya saat ini. Saya sudah katakan sejak musim lalu, siapapun yang masuk dari bangku cadangan, mereka harus membuat perbedaan signifikan untuk tim di lapangan. Musim ini, di putaran pertama, tidak ada pemain seperti itu. Tapi dalam 2 hingga 3 laga terakhir, pemain-pemain yang masuk dari bangku cadangan mampu memberi dampak positif dalam permainan, ujar Hodak. Ia juga menjelaskan bagaimana peran Gervane Kastanir dapat memberikan kontribusi dalam membuat penyerangan Persib tetap berbahaya dan lawan tetap waspada hingga penghujung pertandingan. Kontribusi Ahmad Agung yang bisa berbagi peran dengan 2 gelandang lainnya, meskipun masuk sebagai pemain pengganti, juga dinilai Hodak mampu langsung beradaptasi dalam sistem yang telah ditentukan olehnya. Pelatih kelahiran Zagreb tersebut juga menyebut nama wonderkid Persib Bandung, Robby Darwish yang mampu menggantikan tugas Mark Klok di lini tengah karena mengalami cedera. Kastanir memberi dampak positif di 2 laga terakhir. Robby Darwish juga mampu bermain bagus, dan Ahmad Agung mampu membuktikan di 15-20 menit kesempatan dengan bermain bagus. Ini sangat menguntungkan kami, karena tim bukan hanya terdiri dari 11 pemain, tetapi 25 pemain, tutup Bojan Hodak. Minus PSIS Semarang jelang lawan Persib Bandung, Gilbert Agius, kondisi psikologis pemain down. Laga PSIS Semarang vs Persib Bandung akan tersaji di pekan ke-22 Liga 1 2024/2025. Laga klasik tersebut digelar di markas tim Mahesa Jenar di Stadion Jatidiri Semarang pada Minggu, tanggal 9 Februari tahun 2025. PSIS sebagai tuan rumah pada laga ini mengincar kemenangan untuk menjaga posisi terhindar dari zona degradasi di papan klasemen Liga 1. Posisi PSIS Semarang di urutan 13 klasemen, sangat rentan disalip tim-tim di bawahnya. Jelang menghadapi Persib Bandung, pelatih Gilbert Agius mengatakan ada sisi positif dan negatif dalam masa persiapan pertandingan. Sisi positifnya, PSIS Semarang kembali diperkuat striker Evandro Breno yang absen dalam 3 laga terakhir. Kehadiran Evandro membuat Gilbert Agius punya sejumlah opsi di lini depan. Bisa saja Evandro Breno dimainkan sejak awal atau tetap menjadikan Sudi Abdallah sebagai penyerang utama. Sudi dalam 2 laga terakhir tengah on fire berkat 2 gol masing-masing saat melawan PSBS Biak dan Dewa United. Kembalinya Evandro Breno bakal membuat saya punya banyak pilihan. Kami harus memutuskan siapa yang layak bermain dan siapa yang di bangku cadangan, kata Gilbert Agius, Jumat, tanggal 7 Februari tahun 2025. Hal lain, pada laga kontra Persib Bandung, pertandingan dipastikan berlangsung tanpa penonton karena pertimbangan faktor keamanan. Sedangkan dari sisi negatifnya, Gilbert Agius mengungkapkan hasil laga sebelumnya melawan Dewa United membuat sisi psikologis pemain turun. Dalam laga kontra Dewa United tersebut, PSIS Semarang dibantai dengan skor 1-4. Hasil itu sangat buruk, moral pemain sangat turun. Tapi kami mencoba memetik nilai positif dari pertandingan tersebut untuk bahan evaluasi di laga selanjutnya, katanya. Dari segi karakter permainan, Gilbert Agius mengungkapkan, Persib Bandung punya karakter permainan yang berbeda dengan Dewa United.
Saya pikir Persib Bandung berbeda dengan Dewa United. Dewa United bermain dengan possession, sementara Persib Bandung lebih ke direct. Jadi perbedaannya besar, tapi sama-sama tim bagus, katanya. Persib Bandung di urutan pertama di papan klasemen, juara musim lalu. Jadi ini bakal jadi laga yang sulit. Saya pikir untuk mengatasi Persib Bandung tidak hanya pada garis pertahanan, semua pemain. Kami harus lebih agresif. Pungkasnya, ditambahkan pelatih asal Malta tersebut, para pemain wajib fokus selama 90 menit, bermain kompak, dan berjuang untuk meraih kemenangan. Main tandang lawan PSIS, Persib Bandung siap kerja keras jaga posisi puncak klasemen. Persib Bandung siap bekerja keras untuk meraih poin penuh pada pertandingan tandang melawan PSIS Semarang di pekan ke-22 Liga 1 2024/2025, yang akan digelar di Stadion Jatidiri, Minggu, tanggal 9 Februari tahun 2025. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak tak akan menganggap enteng tim lawan. Meski saat ini PSIS berada di posisi 13 klasemen sementara, mereka tetap merupakan tim kuat. Mereka, PSIS, kalah dari Dewa. Tapi di laga terakhir itu mereka kehilangan beberapa pemain. Sekarang mereka akan kembali dengan skuad penuh saat melawan kami. Mereka tim yang bagus dan terorganisir, kata Hodak, dikutip dari laman resmi persib.co.id. Jumat, tanggal 7 Februari tahun 2025. Selain itu, menurut pelatih asal Kroasia itu, PSIS mempunyai pemain berkualitas dan dipimpin sosok pelatih yang berpengalaman. Karena itu, Persib harus bekerja keras untuk bisa tetap menjaga tren positif dan jarak di puncak klasemen. Bagi saya mereka tetap tim yang sulit dihadapi. Apalagi saat mereka bermain di kandang, mereka selalu agresif dan tajam. Ini akan jadi laga yang sulit. Pelatih mereka juga bagus, terlihat dari cara tim mereka bermain, pungkasnya. Bek Persib ini jadi pemain tackle terbanyak di Liga 1. Bek Persib Bandung, Edo Febriansyah mengukir statistik apik sampai dengan pekan jadi pemain dengan tackle terbanyak dengan jumlah 53 tackle. Sehingga catatan rata-ratanya 2,52 tackle setiap pertandingannya. Pencapaian Edo dalam statistik jumlah tackle, tercatat yang terbanyak dibandingkan pemain-pemain lainnya. Malah, ia juga tercatat sebagai pemain pertama yang sanggup melakukan 50 tackle pada musim ini. Penampilan Edo ini melebihi statistik 9 pemain lain yang ada dalam 10 besar pemain dengan jumlah tackle tertinggi di Liga 1 musim ini, termasuk salah satunya melebihi Yance Sayuri, pesepak bola asal Malut United. Hingga pekan ke-21, 9 pemain lain dengan catatan jumlah tackle terbanyak adalah Jordi Wehman, Madura United FC, 46 tackle, Yance Sayuri, Malut United, 46 tackle, Gilson Silva, Arema FC, 46 tackle, Victor Luis, PSM Makassar, 44 tackle, Beimar Mosquera, Malut United, 43 tackle, Brandon Wilson, Bali United FC, 42 tackle, Joao Ferrari, PSIS Semarang, 42 tackle, Arif Catur, Persebaya Surabaya, 39 tackle, So Yamamoto, Persis Solo, 39 tackle. Performance Development Manager PT Liga Indonesia Baru, LIB, Guntur Cahyo Utomo, pada Kamis, mengatakan kemampuan tackle Edo menurutnya menjadi salah satu aspek penting membantu Persib memuncaki klasemen sementara musim ini dengan keunggulan 7 poin. Jumlah tackle ini sebenarnya hanya salah satu indikator yang menunjukkan bahwa kemampuan bertahan Edo cukup dominan. Kontribusinya nyata saat membantu Maung Bandung tetap bertengger di puncak klasemen sementara BRI Liga 1, kata Guntur. Sementara itu, saat membantu tim dalam fase bertahan, statistik lain yang ditunjukkan Edo juga terbilang lumayan. Sampai dengan pekan ke-21, ia telah mencetak 63 kali intercept dan 22 kali sapuan. Pada statistik lainnya, ia juga telah membukukan 655 kali umpan sukses.